Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai latihan ujian sekolah fisika. Nomor 37, kumparan kawat P memiliki 10 lilitan dan kumparan kawat Q memiliki 30 lilitan diletakkan sepusat. Gambar berikut menunjukkan kedua kumparan tampak dari atas. Jadi ini gambarnya, kumparan P berjari-jari 5 cm dan kumparan Q berjari-jari 20 cm. Kuat arus yang mengalir pada kumparan Q adalah IQ sama dengan 20 ampere dan resultan kuat medan magnet di pusat lingkaran adalah 0. Berapakah kuat arus yang mengalir di kawat P atau IP? Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini jumlah lilitan kawat P, jadi di sini adalah NP sama dengan 10 lilitan. Ini jumlah lilitan kawat P, kemudian jumlah lilitan kawat Q. Jadi di sini adalah NQ sama dengan 30 lilitan. Ini jumlah lilitan kawat Q-nya. Kemudian ini jari-jari kawat P. Jadi di sini adalah RP sama dengan 5 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ini jari-jari kawat Q, jadi di sini adalah RQ sama dengan 20 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 20 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian ini adalah arus kawat Q, jadi di sini adalah IQ sama dengan 20 ampere. Kemudian di sini, ini kuat medan di pusatnya adalah 0, berarti kuat medan di pusat ini yaitu B pusatnya, yaitu B totalnya, yaitu sama dengan 0. Jadi, kuat di pusat ini adalah kuat medan totalnya, yaitu sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat arus yang kawat P. Jadi, di sini adalah IP-nya. Jadi, IP-nya ini sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini karena medan magnet di pusat ini adalah 0, maka di sini medan magnet pada titik P itu sama dengan medan magnet pada titik Q. Jadi di sini adalah BP, medan magnet pada kawat P sama dengan medan magnet pada kawat Q. Jadi sama medan magnetnya. Ini kita pakai rumus medan magnet yaitu dengan jumlah lilitan yaitu sama dengan I0 dikali dengan IP. Di sini adalah arusnya dikali dengan jumlah lilitannya. Jadi di sini adalah NP per di sini 2PR. Jadi ini rumus medan magnetnya. Kemudian di sini sama dengan ini medan magnet Q-nya, berarti di sini adalah mu 0 dikali dengan IQ dikali dengan NQ per 2PR. Di sini R-nya adalah RP, di sini adalah RQ-nya. Jadi di sini yang sama kita coret, jadi mu 0-nya ini nilainya sama, kemudian 2pi ini adalah sama, ini bisa dicoret. Jadi IP-nya ini yang kita cari, jadi di sini adalah IP dikali dengan NP-nya adalah ini 10, jadi dikali dengan 10 per RP-nya adalah ini kita pakai yang cm karena di sini perbandingan, jadi bisa pakai yang cm ini, jadi di sini per 5 sama dengan ini IQ-nya adalah 20, jadi di sini 20 dikali dengan NQ-nya adalah ini 30, jadi dikali 30 per RQ-nya yaitu ini 20, kita pakai yang 20, jadi ini 20. Jadi di sini ini IP-nya jadinya sama dengan ini 20-nya bisa dicoret, kemudian 5-nya dipindah ke atas, jadi di sini adalah 30 dikali 5, kemudian 10-nya dipindah ke bawah, jadi di sini per 10. Maka IP-nya adalah sama dengan ini 30 dikali 5 adalah 150, kemudian 150 dibagi 10 adalah 15. Jadi di sini adalah 15, jadi 15 ampere. Jadi ini arus yang mengalir di kawat P-nya, yaitu 15 ampere. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 38, perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mengukur kedalaman laut. 2. Membunuh sel kanker. 3. Mensterilkan alat kesehatan. 4. Menentukan kecepatan aliran sungai. Manakah yang memanfaatkan radioisotop kobalt 60? Jadi di sini yang merupakan manfaat kobalt 60 atau radioisotop ini adalah yaitu nomor 2 dan 3. Jadi kobalt 60 ini bermanfaat untuk
bidang kesehatan, yaitu membunuh sel kanker dan menselesaikan alat kesehatan. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 39, massa suatu benda yang sedang bergerak menurut pengamat yang diam di bumi bertambah 25% dari massa diamnya. Bila C sama dengan kelajuan cahaya dalam ruang hampa, maka kecepatan gerak benda tersebut adalah. Jadi di sini ini massa benda yang sedang bergerak ini bertambah 25% dari massa diamnya. Berarti di sini adalah M. M ini adalah massa yang bergerak, yaitu sama dengan bertambah 25, berarti ini massa awalnya M0-nya, jadi massa diam yang awal ditambah dengan 25% dari massa diamnya, berarti ditambah 20% M0-nya dari massa diam. Maka di sini M0 ditambah dengan 25% ini adalah 25/100, jadi 25/100 ini adalah 0,25. Jadi 0,25 M0. Ini kita jumlahkan, jadi di sini adalah M0 ditambah 0,25 M0 adalah 1,25 M0. Jadi ini M-nya. Kemudian yang ditanyakan ini adalah kecepatan gerak bendanya, yaitu V-nya. V-nya yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung kecepatan ini kita menggunakan rumus relativitas massa, yaitu M sama dengan M0 dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi ini rumus relativitas massa. Ini yang kita cari adalah V-nya. Jadi akar dari ininya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan ini M-nya dipindah ke bawah jadi M0 per M. Ini M-nya adalah ini, jadi kita masukkan M-nya, jadi di sini adalah akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan M0 per 1,25 M0. Jadi di sini bisa dicoret M0-nya. Jadi hasilnya di sini 1 per 1,25. Jadi di sini akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan ini 1 per 1,25 ini kita hilangkan desimalnya jadi dikali 100, berarti di sini adalah 100 per 125. Jadi ini bisa dihilangkan akarnya, berarti ini dikuadratkan, jadi di sini adalah 1 min V kuadrat per C kuadrat, sama dengan, jadi ini 100 per 125 ini bisa disederhanakan, jadi di sini bisa disederhanakan yaitu dibagi dengan 25, jadi 100 dibagi 25 ini adalah 4, per 125 dibagi 25 adalah 5, jadi 4 per 5, kemudian ini karena di sini akarnya hilang, berarti di sini dikuadratkan. Jadi kebalikan dari akar ini adalah kuadrat. Maka di sini jadi 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan ini dikuadratkan, jadi 4 kuadrat adalah 16 per 5 kuadrat ini adalah 25. Maka di sini ini kita tukar V kuadratnya di sini jadi V kuadrat per C kuadrat ini ke sini jadi 1 min 16 per 25 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Jadi di sini ini penyebutnya kita ubah menjadi 25, jadi 25 dikali 1 adalah 25, kemudian dikurangi dengan 16 sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Atau kita balik di sini jadi V kuadrat per C kuadratnya yaitu sama dengan ini 25 dikurangi 16 adalah 9, jadi 9 per 25. Maka V kuadratnya sama dengan ini 9 per 25, ini C-nya kita pindah ke sini, jadi 9 per 25 C kuadrat. Jadi V-nya adalah sama dengan, ini kembalikan dari kuadrat adalah akar, jadi ini diakarkan, jadi 9 per 25 C kuadrat. Jadi akar dari 9 per 25 C kuadrat ini yaitu V sama dengan, ini hasilnya, akar dari 9 adalah 3, per akar dari 25 adalah 5, kemudian akar dari C kuadrat adalah C. Jadi ini kecepatannya. Jadi V-nya adalah 3 per 5 C. Atau di sini sama dengan 3 dibagi 5 ini adalah 0,6. Jadi 0,6 C. Jadi kecepatannya adalah ini 0,6 C. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya.
Kemudian nomor 40, berikut ini grafik hubungan antara daya tiap satuan luas P per A terhadap panjang gelombang lambda yang dipancarkan oleh suatu benda hitam pada suhu T yang berbeda-beda. Jadi ini grafiknya. Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa dari grafik ini grafiknya memenuhi hukum pergeseran Wien, yaitu lambda maksimum ini dikali dengan T, yaitu suhunya, yaitu sama dengan C. C ini adalah konstanta Wien-nya. Jadi di sini lambda maksimum dikali T sama dengan C. T ini suhunya. Atau di sini T sama dengan C per lambda. Jadi suhunya adalah C per lambda. Maka di sini suhunya menunjukkan perbandingan terbalik terhadap panjang gelombangnya. Maka di sini dari grafik ini yang benar adalah yang B, panjang gelombang maksimum, yaitu lambda maksimum, ini yang dipancarkan cenderung turun pada suhunya naik. Jadi di sini berbanding terbalik, ketika lambdanya turun berarti suhunya naik. Jadi ini perbandingan terbalik yang menunjukkan persamaan ini. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan mengenai latihan ujian sekolah fisika.